saya dipanggil sama tukang becaknya, Pak ada melahirkan ya bawa sini. Nggak bisa, udah kesal. Begitu kita ke becaknya tuh bayinya udah di lantainya, di lantai becaknya itu. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Bambi Live. Gimana nih kabarnya sore ini? Semoga kalian semua sehat ya. Sebelum mulai live kita kali ini, saya mau tanya nih, kalian saat ini bunda-bunda sekarang lagi posisi melahirkannya udah berapa bulan nih? Karena topik kita kali ini pas banget sama bunda-bunda yang udah masuk ke trimester ketiga di kehamilan mungkin 38 minggu gitu. Ini cocok banget nih. Karena tema kita kali ini adalah tanda-tanda kelahiran sudah dekat. Karena pas banget itu sudah ada yang Bunda Zulaika sudah 38 minggu, pas banget tuh ada 36 minggu. Oke, ini pas banget live kita kali ini. Karena apa? Karena kita harus tahu nih, apalagi yang masih baru pertama kali hamil, karena biasanya masih bingung nih, ini tanda-tandanya kalau udah mau melahirkan tuh apa ya? Nah, makanya kalian harus tonton live kita kali ini sampai habis, karena pasti ilmunya dari Dr. Rizal. Dr. Rizal Fitni ini pasti akan jelasin sampai detail gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung join aja sama Dr. Rizal karena waktu live kita cuma 1 jam. Pembahasan cuma 1 jam ini sebenarnya cuma sebentar sekali gitu. Jadi kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, langsung komen aja, langsung tanya, nanti langsung setelah selesai pembahasan langsung kita jawab. Halo, assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Lama nggak bersua. Lama ya nggak bersua. Biar sengaja dijeda dikit, biar dokter, biar ada kangen-kangennya gitu sama Dokter Rizal. Iya. Oke, waduh, tambah fresh nih dokter ya. Iya, kebetulan nih kita udah ada studio baru. Studio khusus ya dokter. Wow, iya, jadi untuk YouTube-an. Oke, kita lagi ngikutin jejaknya Dokter Rizal, lagi rajin bikin konten YouTube. biar keren kayak Dokter Rizal. Iseng-iseng aja kok, jadi sambil sharing-sharing, jadi ya ngisi-ngisi waktu luang aja, mumpung lagi pandemi gini nggak kemana-mana, jadi kita bisa fokus untuk ngisi-ngisi konten. Sukses juga buat Bambi ya, udah launching YouTube-nya. Oke, makasih dokter. Jadi untuk kalian semua yang baru join dan baru follow Bambi, kita ini udah sebelumnya udah lama banget live bareng Dokter Rizal. Nanti kalian bisa cek di IGTV-nya Bambi. Kita udah banyak banget pembahasan sama Dokter Rizal. Nah, kalian bisa cek di IGTV-nya Bambi, atau Dokter Rizal ini sering banget sharing di Instagramnya di @rizalfitni SPOG ya dok ya. Dokter? Ya, atau kalian bisa cek di YouTube-nya Dr. Rizal, karena beliau sering banget sharing-sharing di YouTube-nya. Nah, topik kita kali ini dokter adalah tanda-tanda kelahiran sudah dekat. Kayak hampir mirip-mirip judul sinetron ya. Iya, karena biasanya itu kalau kehamilan, apalagi kehamilan pertama ya dok, biasanya kan masih para bumil-bumil ini biasanya masih bingung. Ini udah waktunya udah deket nggak ya, udah waktunya melahirkan nggak ya, udah waktunya ke rumah sakit nggak ya. Nah, makanya langsung tanya sama Dokter Rizal, apa sih tanda-tanda kelahiran pas udah waktunya udah tinggal deket lagi gitu. Untuk suara kedengeran ya? Dengar dok saya. Dokter, okay. Jelas kok dokter. Soalnya ada yang komen di IG-nya katanya suaranya sering hilang. Oh, oke. Oke, kalau memang suaranya kedengeran, jadi selamat sore dulu buat
mami-mami muda yang baru bergabung sama kita. Ini live kita sama Bambi yang sudah ke beberapa kali, jadi kita sering buat live ini. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kelahiran yang sudah dekat. Apa aja sih tanda-tanda lahiran yang sudah dekat? Karena ini penting kita bahas, karena memang kondisi sekarang berbeda dengan kondisi sebelumnya, karena kita kondisi sudah pandemi seperti ini, tentunya ada perubahan-perubahan, ada perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami, sehingga nggak dadakan. Jadi ke rumah sakitnya nggak dadakan, nanti serba repot semua, karena sekarang ada yang wajib rapid, ada yang swab. Jadi banyak hal-hal tambahan-tambahan yang harus kita pahami oleh ibu hamil ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama hamil, tentunya ini pengalaman pertama. Jadi banyak yang jadi pertanyaan-pertanyaan dari ibu ini, kapan sih harus ke rumah sakit, kemudian bagaimana tanda-tanda mau lahiran, kemudian apa yang harus disiapkan kalau untuk mau lahiran. Jadi kita akan bahas, mungkin untuk awal kita berikan teori sedikit, sharing ilmu aja dulu, nanti selanjutnya akan kita bahas di sesi Q&A, jadi tanya jawab. Jadi sebagai pendahuluan, jadi biasanya seorang ibu yang hamil itu akan melahirkan dalam usia antara 37 sampai 41 minggu. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi dikatakan kehamilan cukup bulan itu antara 37 sampai 41 minggu. Itu dikatakan cukup bulan. Dan rata-rata ibu melahirkan itu pada usia kehamilan 38-39. Jadi paling banyak ibu hamil itu melahirkan di 38-39, optimalnya di 39. Jadi optimal di 39, tapi kita bisa menunggu sampai 41 minggu. Jadi maksimal ibu boleh menunggu sampai lahirannya sampai 41 minggu atau 1 minggu melewati perkiraan lahiran. Kemudian sebelum kita masuk ke tanda-tanda melahirkan, mungkin karena ini kita masih pandemi, ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Untuk ibu hamil selama pandemi kita tetap menganjurkan untuk stay at home. Jadi perbanyak tinggal di rumah. Jadi menghindari keluar rumah jika tidak darurat atau tidak penting. Karena kondisi sekarang kita belum melihat grafiknya turun. Dia makin naik terus. Jadi kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Jadi kita, apalagi untuk ibu hamil kan kondisi umumnya berbeda dengan yang tidak hamil. Jadi imun tubuhnya juga menurun. Jadi kalau ibu yang tidak hamil dengan hamil kena COVID itu prognosanya lebih jelek pada ibu hamil. Jadi maka kita untuk menganjurkan sebisa mungkin batasi diri ketika keluar rumah. Kemudian perlu nggak sih periksa kehamilan? Untuk periksa kehamilan tetap dibutuhkan. Jadi kita minimal waktu trimester pertama itu wajib 1 kali untuk USG untuk menentukan usia kehamilan. Untuk trimester kedua 1 kali. Jadi kalau nggak penting-penting banget sebenarnya nggak harus ke dokter. Jadi bisa dengan telemedicine atau online lah. Tapi untuk trimester ketiga perlu. Jadi untuk trimester ketiga ini karena kita untuk mempersiapkan lahiran itu perlu untuk periksa ke dokter. Termasuk di sini adalah swab test atau rapid test. Sebenarnya kalau di Jawa Timur ini sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan swab gratis, kalau nggak salah di puskesmas atau nanti coba cari informasinya. Dan setiap ibu hamil itu wajib. Jadi mau lahiran normal ataupun lahiran SC itu wajib untuk dilakukan swab test. Jadi idealnya swab test ya, tapi karena nggak semua tempat kita bisa lakukan swab, maka yang paling ringan ya rapid. Cuma rapid ini kan memang angka biasnya tinggi. Jadi banyak kita rapid ternyata negatif, ternyata di swab positif. Kebalikannya kita rapid reaktif, ternyata begitu kita swab negatif. Kenapa kita perlu untuk melakukan swab ini? Karena kita harus melakukan persiapan. Tidak semua rumah sakit bisa menangani pasien-pasien yang swab positif. Jadi kalau memang nanti ketika kita screening swabnya bisa rapid bisa dengan swab. Kalau nanti hasilnya swabnya positif, hanya rumah sakit tertentu yang rujukan yang bisa nangani. Makanya sangat disayangkan kadang-kadang ketika pasien sudah kenceng-kenceng sering pembukaan udah mau lahiran terus harus di swab lagi atau di rapid. Jadi akibatnya malah
jadi terbengkalai pasiennya, jadi lebih lama, kasihan. Jadi lebih aman ketika kita sudah swab duluan, kita udah tahu kira-kira oh saya negatif. Kalau negatif bisa ke rumah sakit mana aja, kalau positif ke rumah sakit mana aja. Jadi kita sudah ada ancer-ancernya mau kemana nanti untuk lahirannya. Makanya kenapa swab harus dilakukan. Biasanya dianjurkan pada trimester ketiga antara 37 sampai 38 minggu. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah ada swab lebih baik. Tapi kalau tidak ada swab, rapid masih memungkinkan dilakukan. Tapi rapid tadi angka kegagalan kesalahannya tinggi. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, yang kedua adalah dukungan suami. Jadi kita ini bukan hanya istri yang kita swab. Jadi suami juga perlu mendukung. Jadi termasuk di sini suami juga perlu di swab. Kadang-kadang beberapa kasus ternyata si istrinya udah benar-benar di rumah kemudian negatif, suaminya ternyata yang kena COVID. Ya, jadi dan itu juga bisa menularkan ke istri. Jadi biasanya ketika 37-38 minggu suami istri dianjurkan untuk dilakukan swab untuk nanti penanganan di rumah sakit mana. Kemudian kita langsung masuk ke materi kita ya. Tanda-tanda melahirkan apa aja sih? Jadi kalau yang ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan biasanya sudah mulai ada gambaran kira-kira ini udah deket kelahiran atau tidak. Mungkin kalau saya analogikan gini, kalau kita kebelet beol misalnya, kebelet beol, otomatis ketika kita mau beol itu kan ada tanda-tanda perut yang mulai mules, kemudian ada rasa-rasa mau beol. Jadi tanda-tanda itu harusnya sudah ada. Melahirkan juga seperti itu. Jadi nggak begitu tiba-tiba tanda langsung lahir nggak. Tentunya ada tanda-tanda awal ketika ini sudah mendekati melahirkan. Tanda-tandanya apa aja? Pertama, yang paling sering didapatkan itu adalah si ibu sudah mulai sulit untuk tidur. Itu yang paling sering. Jadi ke trimester ketiga, tanda-tanda paling awal itu ibu sudah mulai kesulitan tidur. Bisa karena itu faktor psikologis, jadi kayak ketakutan, kekhawatiran, ataupun kadang-kadang karena tadi bisa karena mulai nyeri panggul, mulai ada kontraksi-kontraksi sehingga si ibu sudah mulai ada gangguan tidur. Jadi yang paling sering tanda awalnya adalah gangguan tidur. Kemudian yang kedua mulai timbul tanda-tanda nyeri di pinggang. Jadi ini paling sering. Jadi ketika kepala bayinya sudah mulai turun, sudah mulai ada tekanan pada jaringan ikat di panggul, itu mulai mengeluh nyeri-nyeri pinggang. Jadi paling sering boyoen kalau orang kita bilang. Jadi mulai ada sakit pinggang, kemudian tidak nyaman di bagian rongga panggulnya, kemudian tidak nyaman di bagian miswinya, nggak nyaman di bagian area selangkang. Jadi itu tanda-tanda kepala bayinya sudah mulai turun ke bawah. Iya. Kemudian ketika kepala bayi mulai turun, biasanya juga disertai dengan penekanan pada kandung kemih. Jadi kalau penekanan pada kandung kemih, nanti tanda-tanda yang paling sering itu adalah adanya rasa pingin pipis. Makanya pada trimester ketiga biasanya si ibu cenderung pingin pipis sebentar-sebentar, kadang-kadang malah nggak bisa tidur. Jadi 10 menit sekali, 15 menit sekali pipis bentar-bentar. Jadi biasanya kalau udah mulai sering pipis, itu kepala janin sudah mulai turun dan sudah mulai menekan pada panggul. Kemudian tanda yang paling penting adalah mulai adanya kontraksi. Jadi kalau kadang-kadang ini bingung ibu untuk menentukan kontraksi itu apa. Jadi kontraksi itu, jadi kalau ibu misalnya meraba rahimnya itu cenderung mengeras. Mungkin kita juga dulu pernah bahas di serba-serbi trimester ketiga, apa itu bedanya antara his palsu dengan his adekuat, his yang mau melahirkan. Jadi his itu ada dua. Kita ulang sedikit. Jadi his itu ada his palsu, kontraksi palsu sama kontraksi yang adekuat. Ada kontraksi adekuat ini yang kontraksi untuk menimbulkan persalinan. Pada kontraksi palsu, biasanya kontraksinya masih jarang. Jadi frekuensinya masih jarang, hilang timbul, kemudian waktunya juga sebentar-sebentar, dan biasa mulai timbul his palsu ini mulai 34 minggu. 36 minggu ke atas mulai kontraksinya semakin adekuat. Kapan dikatakan kontraksi yang menimbulkan persalinan? Yang pertama dari lamanya kontraksi. Jadi lama kontraksinya itu biasanya berkisar antara 30 sampai 40 detik. Jadi kalau kita pegang, jadi rahimnya dipegang, kerasnya itu lebih dari 30 detik. Jadi rata-rata 40 detik. Kemudian frekuensi. Frekuensi kontraksinya itu biasanya antara 3 sampai 4 kali dalam 10 menit.
Jadi diukur aja begitu dipegang. Ya, jadi dipegang kontraksinya nanti hilang timbul. Jadi ada lemas, ada kontraksi, ada lemas. Jadi dihitung aja dalam 10 menit ada nggak 3 sampai 4 kali. Jadi jika sudah ada 3 sampai 4 kali, kemudian durasinya lebih dari 30 detik tadi dan disertai lendir, nah, itu biasanya sudah dekat. Jadi kalau udah ada tanda-tanda his seperti itu, biasanya sudah dekat. Kemudian yang saya singgung tadi, jadi karena ada kontraksi mulai timbul keluar lendir. Jadi ketika mulai ada kepala mulai turun, kemudian menekan jalan lahir sehingga leher rahim mulai melunak, membuka. Ketika dia membuka, otomatis akan ada darah yang keluar. Biasanya disertai dengan lendir. Jadi kalau disertai darah lendir sudah mulai keluar lewat vagina, biasanya itu tanda-tanda sudah terjadi pembukaan. Jadi paling simpel ibu-ibu kalau misalnya begitu udah perutnya kenceng-kenceng, keluar lendir, darah dari kemaluan, biasanya itu sudah ada pembukaan. Karena kan nggak mungkin si ibu suruh periksa sendiri, periksa ini ada pembukaan atau tidak. Jadi yang paling simpel tadi, tahu aja kalau misalnya ada keluar lendir, keluar darah, itu biasanya tanda-tanda pembukaan, segera ke rumah sakit atau klinik yang dituju, yang tadi kita sharing di awal. Jadi yang kalau rapid negatif bisa di rumah sakit atau di klinik, kalau yang rapid positif biasa ke rumah sakit rujukan atau yang swab positif. Nah kemudian yang perlu diwaspadai juga keluar air. Jadi keluar air dari kemaluan ini kita udah bahas di judul sebelumnya tentang ketuban pecah dini ya. Jadi kalau air keluar dari kemaluan belum disertai kenceng-kenceng, biasanya hati-hati kalau ini sudah ketuban pecah dini. Jadi kalau udah kondisi seperti itu sebaiknya langsung diperiksakan ke bidan terdekat atau dokter terdekat. Sebagai tambahan mungkin saya jelaskan sedikit tentang proses lahiran biar ada gambaran. Jadi proses lahiran itu dimulai dengan pembukaan. Jadi kalau misalnya jalan lahir mulai membuka, itu dimulainya dia proses persalinan. Nah pembukaan itu dari pembukaan 1 cm sampai pembukaan lengkap, itu butuh waktu. Jadi secara umum kita bagi menjadi 2, fase laten sama fase aktif. Jadi fase laten itu pembukaan di bawah, jadi antara 1 sampai 3 dikatakan laten, 4 sampai lengkap dikatakan aktif. Nah, pada kehamilan awal, pada kehamilan pertama, primi, itu fase laten itu bisa panjang. Jadi kadang-kadang kemarin banyak yang nanya, dok saya buka 1 kok dipulangkan dari rumah sakit, padahal kan sudah ada pembukaan. Jadi pembukaan 1 cm itu belum tentu dia akan lahir dalam hari itu. Tergantung kontraksinya. Kalau kontraksinya masih jarang, ada pasien kita yang buka 1 itu sampai 1 minggu. Oh gitu. Jadi, ya dok? Iya, buka 1 bisa sampai 1 minggu jika kontraksinya belum sering. Dan kita masih bisa menunggu. Jadi nggak buru-buru selama ketuban tidak pecah. Tapi kalau buka 1 ketuban pecah, itu nggak menunggu, kita lahirkan. Jadi pembukaan 1 sampai buka 3 itu lama. Jadi kalau misalnya kontraksinya sering, mungkin 6 jam bisa. Tapi kalau kontraksi jarang bisa sampai berhari-hari. Nah, yang perlu biasanya kita rawat itu kalau sudah aktif. Jadi aktif itu buka 4 ke atas. Karena kalau buka ke 4 ke atas itu harus lahir dalam 24 jam. Nah, setiap penambahan 1 cm biasanya membutuhkan waktu 1 jam. Jadi dari buka 1, buka 2, buka 3 itu 1 cm 1 jam. Jadi rata-rata 10 jam sampai 16 jam untuk bisa melahirkan. Makanya kalau untuk lahiran itu tidak ada yang begitu tanda-tanda langsung lahir, enggak. Sebenarnya ada waktu yang cukup untuk si ibu untuk mempersiapkan. Jadi yang sering masalahnya sekarang dihubungkan dengan COVID ya. Jadi kan setiap pasien masuk itu kan kita swab atau kita rapid lah. Rapid itu paling setengah jam sampai 1 jam sudah ada hasil. Nah, kan kadang-kadang dok udah sakit-sakit, udah mau lahiran masih di rapid. Gimana sumpah dokter sering itu. Dok kok tega misalnya pasien dibiarin. Nah, makanya jangan datang ke rumah sakit pembukaan lengkap. Semua ribet pasti. Jadi yang rapid dia susah. Jadi begitu pembukaan ada langsung ke rumah sakit. Jadi ya tadi tanda-tanda yang kita tadi. Jadi rapid itu wajib. Makanya lebih aman di rapid dulu sebelum tanda-tanda. Jadi 37 minggu, 38 sudah ada rapid. Begitu ke rumah sakit, ini hasil swabnya, hasil rapidnya. Jadi tinggal kita ditangani aja. Jadi nggak diriwa-riwi lagi gitu. Saya kira itu sih. Jadi mungkin nanti kita kembangkan di diskusi aja. Oke dokter. Ini pertanyaannya tadi saya cek udah banyak banget. Langsung masuk aja ya dokter ya.
Boleh Ini nggak Bapak? ada pertanyaan dari Bunda Wilda. Ini banyak sering banget terjadi. Dok, HPL saya 29 September ini, tapi belum ada tanda-tanda cinta normal, tanda-tanda cinta normal nggak dok? Nah, sampai di minggu keberapa kita itu masih boleh menunggu dok? Sampai 41 minggu itu ya? Atau kalau 40 Jadi- minggu terkontrol? Jadi gini, kalau HPL tanggal 29, hitungannya tanggal 29 September itu adalah 40 minggu. Jadi seperti kita jelaskan tadi bahwa lahiran normal itu 37 sampai 41 minggu. Tapi amannya kalau sampai tanggal 29 belum lahir, periksakan aja. Kita harus cari karena kalau sampai 40 minggu tidak lahir, biasanya ada penyulit. Apakah itu ada lilitan tali pusat kah, kepalanya tidak masuk, atau ada posisi janinnya yang nggak sesuai, nggak masuk panggul. Jadi kita cari kira-kira kenapa kok sampai 40 minggu belum lahir. Tapi kalau nanti hasil USG-nya normal, kepalanya ada masuk, tidak ada lilitan, ketuban cukup, kita bisa menunggu sampai 41 minggu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat kontraksi? Mungkin dulu juga kita udah pernah bahas di serba-serbi trimester ketiga. Jadi seperti perbanyak jalan kaki, kemudian naik turun tangga, hubungan suami istri juga bisa untuk merangsang kontraksi. Kemudian makan kurma, jadi makan kurma 3 biji per hari itu juga bisa merangsang kontraksi. Nah, lakukan tindakan yang tadi kita sebutkan. Kalau tidak ada tanda-tanda juga, USG kan di 40 minggunya untuk melihat ketubannya. Kalau ketubannya masih bagus, ditunggu 41 minggu. Tapi kalau ketubannya sudah sedikit mungkin kita lebih langsung melakukan tindakan. Oke, jelas dokter. Oke, lanjut dokter. Mau tanya nih soal tentang HPL. Soalnya HPL bidan dan dokter USG beda. Bidan HPL 15 Oktober, dokter bilang HPL-nya akhir Oktober. Nah, kenapa ada perbedaan itu, dok? Oke, jadi sebenarnya ini juga menarik ya. Sering banget kan kita ditanyakan kenapa kok HPL dari bidan sama dokter tidak sama. Jadi untuk menentukan HPL itu dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi kalau bidan itu memakai hari pertama haid terakhir untuk menentukan usia kehamilan. Hitungan ini akurat jika ibunya benar ingat tanggal yang benar, kemudian siklusnya juga normal, bukan siklus manjang, kemudian tadilah intinya betul-betul ibunya ingat dengan haidnya. Masalahnya kadang-kadang ingatan ini kan juga kadang-kadang tanggal berapa ya haidnya, lupa-lupa ingat. Nah, yang lupa-lupa ingat ini yang susah. Sedangkan dokter itu menghitung taksiran persalinan dari USG. Jadi kalau USG, misalnya si ibu tadi ada USG di trimester pertama dan hasilnya nggak sama antara perkiraan haid dengan USG, kita pakai acuan adalah yang USG. Karena angka kesalahan USG hanya 3 hari di trimester pertama. Jadi makanya kenapa kita menganjurkan trimester pertama wajib USG 1 kali untuk menentukan taksiran persalinan. Karena USG trimester pertama itu angka kesalahan hanya 3 hari. Jadi angka biasnya 3 hari. Jadi bisa kita pakai acuan untuk menentukan taksiran persalinan. Sedangkan taksiran bidan kita bukan nggak mengatakan adekuat atau akurat. Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya ngasih tanggal yang benar, hitungannya benar. Tapi kalau misalnya pasiennya ngasih tanggal yang salah atau lupa, otomatis hitungannya juga salah gitu. Jadi kalau ada 2 pilihan seperti itu, kita ngambil perkiraan USG untuk acuan. Jadi bukan dari HPHT gitu. Oke. Jadi kalau di bidan itu berdasarkan masukan dari informasi yang didapat dari bidan sendiri. Oke, dokter, ini ada pertanyaan. Udah 37 minggu, gerak babynya memang udah nggak begitu aktif ya, dokter? Normalnya gitu. Jadi semakin besar kehamilan, bayi pun kan semakin besar, sehingga gerakannya juga semakin terbatas. Tapi selama dia bergerak itu normal. Bagaimana kita tahu gerak normal?
Jadi cara menghitung gerakan bayi normal itu biasanya malam hari, karena bayi itu aktif di malam hari, sedangkan siang atau pagi dia cenderung tidur. Jadi pada saat malam hari sekitar jam 8 atau maghrib, coba nanti setengah jam sambil tidur miring dihitung gerakannya. Kalau dia nendang lebih dari 2 kali dalam setengah jam dikatakan normal. Tapi kalau kurang dari 2 kali nendang dalam setengah jam, berarti ada gangguan pada gerakan bayi. Biasanya dianjurkan untuk tidur miring dulu, istirahat 2 jam, diulang. Kalau tetap gerakannya berkurang, segera ke rumah sakit. Karena biasanya kalau bayi sudah mulai ada penurunan gerakan yang tidak normal, itu biasanya ada masalah di bayinya. Dan itu harus biasanya kita lakukan perekaman jantung bayi. Jadi nanti kita lihat selama kalau jantungnya normal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada masalah, kita bisa tangani lebih cepat. Jadi yang paling penting adalah menghitung gerakan janin. Kalau untuk misalnya berapa kali, subjektif. Untuk menentukan aktif hendaknya juga subjektif, karena kita kan nggak ngitung. Tapi minimal setengah jam 2 kali tendangan. Oke, setengah jam 2 kali tendangan. Harus rajin-rajin nendang ini adiknya. Iya. Ya. Oke, dokter, ada pertanyaan. Dokter, aku tinggal mulesnya nih. Tanda awal itu pasti keluar flek dulu ya? Jadi untuk keluar flek atau mules dulu, normalnya mules dulu. Jadi kontraksi dulu. Jadi ketika ada kontraksi, karena kalau nggak ada kontraksi sama sekali, otomatis nggak ada pembukaan jalan lahirnya, nggak ada penipisan leher rahim. Biasanya, jadi kayak misalnya gini, balon kita isi air, kemudian diikat. Ikatan ini nggak akan bisa lepas kalau nggak balonnya kita tekan. Rahim juga seperti itu. Jadi kalau rahimnya nggak kontraksi, leher rahimnya nggak akan membuka. Karena untuk membuka, jadi gini, ini kepala bayi, ini leher rahim, dia di sini posisinya. Kalau ada kontraksi, itu badan bayi didorong ke bawah. Akibatnya kepalanya akan membuka jalan lahir gini. Kalau nggak ada kontraksi, dia tenang aja, nggak akan membuka. Jadi pasti kontraksi dulu. Ketika kontraksi, mulai nekan-nekan ke bawah, mulai leher rahimnya membuka. Ketika membuka, baru mulai keluar lendir sama darah. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada kontraksi dulu. Oke, dokter. Ini kalau untuk ketuban rembes, tapi selaput masih bagus, itu bisakah, dok? Dan kenapa? Jadi gini, kalau ketuban pecah, jadi ketuban rembes itu kalau pembahasan kita yang dulu ketuban pecah ini ya, ketuban pecah prematur. Mungkin lebih detail Ibu kalau mau lihat itu kita sudah pernah bahas, ada di IGTV-nya Bambi Collection. Tapi secara umum gini, jadi ketuban pecah itu kan misalnya gini, ini selaput ketuban. Jadi ketuban pecah itu ada yang full blunt itu yang pecah yang langsung biur keluar, ada yang ngerembes dikit-dikit. Jadi bocor halus, kalau kita bilang bocor halus. Jadi kalau pada bocor halus itu selaput ketubannya masih kalau kita raba masih bagus, tapi ada bagian yang lubang. Jadi biasanya keluarnya sedikit, jadi nggak keluar langsung banyak. Itu yang sering kadang-kadang si pasien karena keluarnya dikit-dikit menganggap ini keputihan biasa, tahu-tahu begitu 3 hari 4 hari bayinya sudah nggak gerak lagi, ternyata bayinya meninggal di dalam. Kasus ini paling sering, kasus yang ketuban pecah tidak disadari. Jadi kalau misalnya ketuban pecah, kita bedakan biasanya dengan ada pemeriksaan lakmus test namanya. Jadi ketika kita masukkan kertas lakmus ke dalam vagina, kalau dia berubah warna berarti ketubannya pecah. Tapi kalau tidak berubah warna, dia keputihan biasa. Jadi itu aja indikatornya. Jadi kalau misalnya lakmus tesnya masih negatif, berarti keputihan. Tapi kalau misalnya lakmus tes positif berubah warna, berarti ketuban pecah. Walaupun selaput ketubannya masih utuh. Jadi kalau dia pecah, walaupun dia halus ataupun yang tadi pecah yang sudah keluar semua, tindakannya sama. Jadi tetap dilahirkan, jadi tidak menunggu. Oke, dokter. Oke, lanjut dokter. Dari bulan Nema, dok saya mau tanya, kenapa beberapa hari ini pipi saya berbusa ya dok di saat kontraksi palsu? Padahal sebelumnya nggak seperti itu. Saya hamil 36 minggu. Gimana dok? Jadi gini, kalau pipih berbusa, sebenarnya yang paling ideal kita lakukan tes urin dulu. Jadi tes urin, karena beberapa kasus pada trimester ketiga itu kadang-kadang karena disertai ada keputihan, kemudian adanya kontraksi, kadang-kadang mudah terjadi infeksi. Jadi infeksi saluran kencing. Kalau berbusa, biasanya kemungkinan ada infeksi di saluran kencingnya. Jadi kalau misalnya untuk kasus seperti ini, yang paling ideal ya kita lakukan urin analisis. Jadi kita ke lab, kita cek urin, nanti dilihat ada bakteri atau tidak.
Kalau misalnya hasil urinnya normal, kemungkinan berpusanya bukan dari infeksi, tapi bisa kecampur sama keputihan atau masalah dari vaginanya. Kadang-kadang susah misalkan ini pipis murni atau kecampur sama keputihan, kadang-kadang mirip-mirip gitu. Apalagi pada ibu hamil, pipisnya nggak sama kayak pipis biasa. Kayak begitu gerak dikit, ceret keluar. Gerak dikit bayinya, nendang dikit keluar. Jadi pipisnya itu nggak kayak kalau pipis sekali plong gitu, enggak. Kadang-kadang keluar dikit, begitu pakai celana keluar lagi kan. Sering keluhannya seperti itu ibu hamil. Iya, 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 ya. Benar dokter. Oke dokter, ini ada pertanyaan. Saya udah 38 minggu dan diperiksa bidan, kepala udah di bawah, tapi belum masuk panggul. Itu masih bisa lahiran normal nggak dok? Sebenarnya gini ya, jadi agak abstrak pertanyaannya ini. Jadi kalau kepala di bawah, antara kepala di bawah dengan masuk panggul itu beda. Jadi kepala di bawah itu posisi kepala di bawah, sedangkan masuk panggul itu lingkar kepalanya sudah mulai masuk ke rongga panggul. Normalnya masuk panggul itu 36-37. Jadi kalau 38 belum masuk, biasanya ada sesuatu penyebab sehingga kepalanya belum masuk. Cuman kalau saran saya, kalau bidannya mengatakan belum masuk, konfirmasi coba ke dokter, coba periksakan ke dokter biar lebih jelas beneran belum masuk atau enggak. Kadang-kadang agak sulit mengatakan belum masuk itu kalau dari bidan, maaf ya, ini kan cuma dari periksa tangan ya. Jadi begitu di tangan digerakkan gini belum masuk. Kalau misalnya dokter mungkin bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG lebih jelas. Jadi kalau ibu-ibu kurus mungkin bisa pakai tangan, tapi kalau ibunya gemuk untuk menentukan masuk itu agak lebih sulit gitu loh. Jadi normalnya 36-37 kepala sudah masuk, kalau 38 belum masuk harus dicari kira-kira penyebabnya apa. Tapi enggak perlu khawatir juga, toh kita masih bisa menunggu sampai 40 minggu 40 minggu enggak lahir atau enggak masuk, kemungkinan tadi ada penyebab yang menyebabkan dia nggak bisa masuk. Paling sering panggul sempit atau kebesaran. Jadi nggak masuk panggul itu kan yang paling sering, kalau nggak panggulnya sempit, bayinya kebesaran sehingga nggak bisa masuk ke rongga panggulnya. Jadi harus dicari dulu. Kemudian lilitan tali pusat juga paling sering menyebabkan dia sulit untuk masuk panggul. Jadi gitu sih, jadi periksakan aja lebih jelas. Iya. Oke dokter. Tadi ada beberapa pertanyaan. Saya kehamilan sebelumnya sesar, terus sekarang masih bisa normal atau enggak? Nah, kalian bisa cek di GTV-nya Bambi, karena waktu dulu udah pernah dibahas sama Dokter Riza mengenai kalau sekarang PBAC, sesar, PBAC selanjutnya bisa normal atau enggak, itu kalian bisa cek di GTV-nya Bambi, sudah lengkap banget soalnya Dokter Riza jelasin. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi dokter kan bilang kalau mamanya ada pembukaan satu yang bisa 1 minggu ya dokter yang nunggunya. Lah ini ada juga yang tanya, dokter saya usia 38 minggu kehamilan pertama. Kemarin minggu flek coklat dikit. Pas ke klinik ternyata bukan 1 dan nggak nambah-nambah. Akhirnya disuruh pulang. Tapi sampai sekarang bukaannya belum nambah-nambah. Nah ini ditunggunya sampai berapa lama sih dok? Selama tidak pecah ketuban, karena buka 1 itu belum tanda-tanda melahirkan. Jadi kita masih bisa, kalau kadang-kadang gini, pada 37 minggu mulai ada kontraksi, sehingga dia membuka dikit, kemudian kontraksinya hilang. Akibatnya enggak, dia tetap aja seperti itu. Selama tidak ada pecah ketuban, kita masih menunggu sampai 40 minggu. Makanya bisa berminggu-minggu itu. Jadi buka 1 itu masih aman untuk ditunggu. Karena kalau misalnya buka 1 kita inapkan di rumah sakit, ya nggak ada jaminan dia akan lahir dalam 1 hari, bisa seminggu ya. 1 minggu di rumah sakit ya ini juga. Jadi pasien ya bete juga gitu. Jadi biasanya kita buka 4 lah, buka 3, buka 4 itu rawat inap sudah, nggak dipulangkan. Tapi kalau buka 1 kita observasi dulu, kita lihat kontraksinya. Kalau kontraksinya masih jarang, biasanya kita pulangkan dulu. Dengan catatan kalau nanti di rumah kontraksinya makin sering, segera kontrol atau segera ke rumah sakit. Ya ini ada pertanyaan dokter. Tadi kan dokter Rizal kan bilang kalau bisa di era pandemi sekarang trimester pertama itu cuma kontrolnya 1 kali, trimester kedua kontrolnya 2 kali, dan trimester ketiga ini kontrolnya itu tiap bulan atau gimana dok? Jadi kalau ini ya, kalau misalnya sebenarnya yang lebih utama itu di trimester ketiga sih. Di trimester. Kalau yang pertama 1 kali, trimester kedua juga 1 kali. Tapi sekarang ada yang mengambil 6 kali minimal. Jadi tergantung dokternya sih.
Jadi ada yang 6 kali, jadi 1 trimester pertama, 2 trimester kedua, 3 trimester ketiga. Jadi trimester ketiga 3 kali, tapi nanti diatur aja. Biasanya ya tadi yang paling penting itu pada saat persiapan tadi. Jadi kapan kita lakukan swab, kemudian menentukan rumah sakit yang mana nanti akan dituju. Jadi itu yang paling penting. Jadi nggak dadakan, jadi nggak buka lengkap baru ke rumah sakit. Yang ada nanti malah lahir di becak. Kan ada kasus-kasus. Iya. Kita pernah menangani kayak gitu. Jadi pasien itu nyantai-nyantai di rumah, kontraksi masih belum, tiba-tiba udah kesakitan, naik becak ke rumah sakit. Saya dipanggil sama tukang becaknya, Pak ada melahirkan ya, bawa sini. Nggak bisa, udah kesak. Begitu kita ke becaknya tuh bayinya udah di lantainya, di lantai becaknya itu. Jadi kita akhirnya datang cuman ngelahirin ari-ari, langsung taruh di berangkar, langsung masuk rumah sakit. Jadi sampai kita kasih nama Becania Putri. Jadi kalau dulu udah apa-apa gitu, kalau sekarang di rapid lagi dan macam-macam, kasihan ibunya juga. Jadi enggak tertangani nanti, kasihan. Iya. Oke, berarti mungkin di kehamilan 36, 37 gitu ya, Dok ya? Itu lebih fokus ya. Lebih fokus pemeriksaannya di situ. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan. Dok, kalau ini hamil kembar, sudah 36 minggu, tapi saya belum merasakan kontraksi sama sekali dan kaki saya bengkak, dokter. Kapan saya harus ke rumah sakit? Ada perlakuan khusus nggak kalau hamil kembar? Jadi kalau kehamilan kembar itu harus ditentukan dulu apakah ini bisa lahir normal apa tidak. Biasanya kan nanti dievaluasi posisi janin. Kalau kembar itu tidak semua harus sesar. Jadi kembar itu ada yang bisa kita lahirkan normal jika posisi janin kepala-kepala. Tapi kalau ada posisi janinnya ada yang lintang, ada yang sungsang, otomatis persiapannya adalah persiapan sesar. Jadi rata-rata kehamilan kembar itu maju. Rata jarang yang sampai 40 minggu. Kebanyakan lahir di 36 sampai 37. Jadi kalau 36 belum ada kontraksi, biasanya nggak jauh jaraknya dengan 36, biasanya mulai kalau nggak ketuban pecah dini biasanya kontraksi timbul di 36 37. Jadi kalau saran saya untuk kehamilan kembar karena biasanya maju, persiapkan dari awal. Jadi swabnya dilakukan, menentukan bisa normal apa tidak. Kalaupun nanti harus sesar, tentukan rumah sakit mana yang akan dituju. Jadi kalau BPJS juga, kalau pasien BPJS ya tadi persiapkan rujukan sama surat-surat yang diperlukan. Jadi ketika udah kontraksi bisa langsung ke rumah sakit yang dituju gitu. Ya, untuk kembar biasanya itu sih kebanyakan lahirnya di 36 37, jarang sampai 40 minggu. Oke. Dokter, tadi dokter Rizal menjelaskan kalau HPL itu dokter ngasih tahu ini HPL-nya tanggal 17 Desember gitu. Berarti itu HPL itu 40 minggu ya, dokter ya? Ya, HPL itu jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi USG itu kan kita menentukan 40 minggunya kapan. Jadi taksiran persalinannya itu 40 minggu. Jadi taksiran persalinan itu bukan waktu bayi lahir. Jadi hitungan USG itu cuma menghitung kapan 40 minggunya, kapan taksiran persalinannya. Lahir bayi 37 sampai 40 minggu atau 41 minggu. Jadi kadang-kadang dokternya salah, perkiranya tanggal segini, lahir tanggalnya seperti ini. Jadi yang namanya manusia nggak ada yang bisa menentukan kamu kapan lahir, kapan menikah, kapan nggak bisa. Jadi itu, taksiran persalinan itu adalah hitungan 40 minggunya. Jadi bukan lahirnya tanggal segitu. Kapan lahirnya ya? Pada saat bayinya keluar ya, itu lahirnya segitu. Iya. Oke. Berarti kalau ada yang bilang kalau dari HPL bisa maju nggak? Ya otomatis bisa ya dokter ya. Sama. Jadi dari USG bisa maju, dari HPL haid juga bisa maju. Kebanyakan di 39 sih, paling banyak majunya 1 minggu sebelum persalinan, taksiran kebanyakan. Nah, dokter, kalau untuk sakit pinggang itu ada obatnya nggak sih? Kalau sakit pinggang udah trimester ketiga gitu ada obatnya nggak? Jadi kalau sakit pinggang itu sebenarnya proses alami ya, proses alami ketika kepala bayi mulai turun. Jadi karena tadi mungkin kita jelaskan tadi di awal, jadi kepala dia mulai turun. Jadi atau logikanya gini aja lah. Misalnya tangan ini suruh pegang gula 1 kilo. Coba pegang sebentar kan nggak apa-apa. Coba suruh tahan aja 2 jam, 3 jam pegang kayak gini, apa nggak pegel tangannya? Yeah. Jadi
kehamilan juga seperti itu. Bayangkan bayi berapa kilo, katakanlah trimester ketiga 3 kilo, hari-hari 1 kilo, ketuban 1 kilo, jadi sekitar 5 kiloan. 5 kilo yang ditahan berapa lama oleh panggul. Jadi otot panggul tuh nahan beban 5 kiloan tadi coba. Otomatis kan dia akan pegel, akan capek. Apa yang bisa dilakukan? Istirahat, tidur miring kiri yang paling dianjurkan, tidur miring kiri sehingga bayi itu tidak menekan panggul, jadi membuat otot panggul lebih rileks. Kemudian defisiensi kalsium, jadi kekurangan kalsium juga salah satu pemicu nyeri-nyeri pinggang sama pegel-pegel tadi. Jadi mungkin bisa diberikan suplemen kalsium, dosisnya bisa sampai 1000 sampai 1500. Jadi kadang-kadang kita kan paling 1 kali 1. Ditambah enggak apa-apa. Jadi itu bisa untuk mengurangi pegel-pegel tadi. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus yang sampai kesakitan yang luar biasa. Boleh nggak minum anti nyeri? Anti nyeri itu boleh, tapi tidak aman untuk dikonsumsi dalam waktu lama. Misalnya kayak asam mefenamat, itu ketika diminum dia agak rileks, tapi karena penyebabnya itu karena hamil tadi, jadi dia akan tetap nyeri lagi. Sedangkan obat-obat anti nyeri, jika dikonsumsi dalam waktu yang lama, dia akan menyebabkan gangguan penutupan katup jantung. Makanya kita tetap tidak menganjurkan pemakaian obat. Jadi yang paling bisa dilakukan istirahat miring kiri. Kalau perlu minta pijitlah sama suami, pijit panggul bukan pijit hoyo ya. Jadi pijit mesra sama suami bisa kok ngilangin pegel-pegel. Iya. Sebenarnya kalau sakit pinggang tuh dinikmati ya dokter ya. Dinikmati. Karena itu bonus. Iya. Nanti kalau sudah melahirkan, nanti pasti kangen itu sakit pinggangnya itu. Iya. Sekarang tanya yang pasien saya itu kan, jadi itu habis waktu hamil itu kan banyak keluhan, kapok saya dok, kapok saya. Itu belum 6 bulan dari lahiran udah datang lagi, dok saya hamil lagi gitu kan. Jadi kapok lombok. Kapok lombok ya betul. Oke dokter, ini lanjut. Dok, kalau udah bukaan 9 tapi belum pecah ketuban, itu gimana ya? Jadi gini, kalau untuk masalah pecah ketuban, jadi biasanya kalau kita udah pembukaan 5, bukaan 6, ketubannya masih utuh, kita bisa lakukan amniotomi. Namanya amniotomi itu kita pecahkan ketuban. Tujuannya apa? Untuk ketika ketuban kita pecahkan, itu akan merangsang kontraksinya lebih adekuat. Jadi mempercepat proses lahiran. Nah, kalau sampai buka 9 belum pecah ketuban, ya bisa aja dipecahkan biar proses lahirannya lebih cepat. Karena kalau dia selama ketuban belum pecah, ibunya tetap kesakitan terus. Jadi masa dari rahim itu kan lebih besar. Begitu kita pecah ketuban, otomatis cairan keluar, dia akan mengecil. Itu sedikit membuat lebih rileks ibunya dan kontraksinya bisa lebih adekuat. Jadi biasanya amniotomi kita lakukan pada pembukaan 5 ke atas. Jadi kalau buka 9 belum pecah ketuban, ya tergantung ininya sih, tergantung bidan atau dokternya. Kalau bidannya mau biar prosesnya lebih lancar, lebih cepat, dipecahkan aja amniotomi. Atau ditunggu pecah spontan bisa. Oke dokter. Nah dokter, kapan sih waktu yang pas untuk ke rumah sakit? Karena kita kan nggak tahu sudah masuk pembukaan aktif atau tidak. Jadi yang menentukan pembukaan itu kan tetap dengan pemeriksaan dalam. Jadi jika ibu-ibu mengalami hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi, kontraksinya sudah adekuat, sudah keluar lendir, keluar darah, keluar cairan, itu sudah indikasi pergi ke rumah sakit. Nanti kan di rumah sakit diperiksa sama bidan atau dokter. Nah, dari pemeriksaan itu baru ditentukan apakah ini langsung bisa dirawat inap atau masih bisa pulang dulu. Karena kan ibu nggak akan bisa tahu ini pembukaan berapa senti, nggak akan bisa tahu sebelum dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, untuk lakukan pemeriksaan dalam tetap bantuan dari bidan. Jadi yang tadi aja indikatornya ada kontraksi adekuat, keluar lendir darah, pipis bentar-bentar, itu sudah ke rumah sakit terdekat aja dulu. Oke. Dokter ada pertanyaan, lanjut ya dokter. Kalau umpamanya udah 37 minggu belum merasakan nyeri-nyeri seperti baby udah masuk panggul, itu berarti kalau belum merasakan nyeri itu berarti baby belum masuk panggul. Bener nggak? Nyeri dengan baby masuk panggul tuh beda sih. Jadi biasanya kalau masuk panggul itu kan dari gravitasi bisa, jadi proses gravitasi dia masuk. Sedangkan nyeri atau kontraksi itu kan kontraksi rahim untuk menekan kepala ke bawah. Jadi 37 minggu
biasanya kepala bayi sudah mulai masuk. Kalau kontraksi biasanya belum adekuat. Jadi masih his antara his palsu ke his adekuat, tapi belum ini karena biasanya kan tadi mulai seringnya itu di 38. 38 itu paling sering kontraksi. Makanya kadang-kadang kalau untuk sesar yang terencana itu biasa dilakukan di 38 minggu sebelum kontraksinya terlalu sering. Jadi kalau 37 belum ada sakit-sakit wajar banget kok Bu, jadi santai. Oke, lanjut dokter. Dok, apakah pengaruh jika USG bayi cowok atau cewek saat melahirkan? Saya dengar jika USG cowok lebih lama lahirannya. Mitos. Oke. Ini berarti ya. Jadi tidak ada penelitian ilmiahnya kalau cowok lebih lama, kalau cewek lebih cepat, enggak sama sih. Yang membedakan cuman kalau cowok bayinya ada burungnya, kalau cewek bayinya nggak ada burungnya. Itu aja. Oke, lanjut dokter. Dok, HPL saya tanggal 20 September. Dari kemarin ada flek kecoklatan. Udah lewat ya, sekarang udah tanggal 24. Dari kemarin ada flek kecoklatan dan rasa sakit di perut bagian bawah. Tapi sekarang mulesnya hilang, nggak ada sama sekali. Apa itu termasuk kontraksi palsu? Jadi bisa saja sih masih kontraksi palsu, bisa saja. Tapi taksiran persalinan tanggal berapa? 29? 20 dokter. Kalau 20, kalau udah lewat, harusnya bukan kontraksi palsu lagi. Itu waktunya sudah lahir. Jadi kalau misalnya hisnya hilang, kontraksinya hilang, pasti ada sesuatu. Jadi simpelnya gini loh, kalau sering saya contohkan ke pasien saya gini, misalnya, jadi kalau ini jalan lahir, ini lahir rahim, ini kepala bayi. Jadi ketika kepalanya mulai turun, dia akan menekan tombol. Ini gambaran aja. Dia akan menekan bel di sini. Ketika bel ditekan akan bunyi ke otak, di otak akan perintah, oh ini kepalanya udah turun. Tambahkan kontraksi, jadi kontraksi ditambah. Sehingga ketika kontraksi, kepalanya makin turun. Ketika kepala bayinya nggak nyampe ke leher rahim ini, nggak ketekan belnya, kontraksinya nggak timbul-timbul. Kenapa kepalanya nggak bisa timbul, nekan? Ini harus dicari. Apakah ada disproporsi, ketidaksesuaian besar kepala bayi dengan panggul? Panggulnya terlalu kecil atau kepala bayinya terlalu besar? Atau apakah kepala bayinya masuk panggul atau posisinya nggak sesuai, seperti letak oblik? Atau apakah kepalanya dangak seperti ini karena kelilit tali pusat? Makanya kenapa kalau saya selalu menganjurkan, kalau 40 minggu belum lahir, periksakan aja. Kan harus dicari penyebabnya apa, kenapa kok belum lahir? Seharusnya dia udah keluar, kenapa dia nggak keluar-keluar? Itu yang kita cari. Oke. Berarti lebih baik Bunda tadi periksa aja, langsung ke dokter aja. Ya. Karena belum ada kontraksi selanjutnya, dokter ya. Oke. Ada lanjut dokter. Dokter, saya hamil anak kedua. Saya sering merasakan pinggang saya seperti adanya kontraksi ketika mau melahirkan. Dan kadang saya nggak tahan dengan sakit nyeri ketika hamil. Ini mungkin pertanyaannya ini dok ya. Saya sering merasakan pinggang ada kontraksi ketika mau melahirkan. Ini saya bingung, ini nggak ada pertanyaan ya, usia kehamilannya berapa minggu? Ya. Nanti next dokter. Ditanyakan ulang aja Bu, nggak spesifik, kita bingung jawabnya. Ya, bingung jawabnya. Oke, bentar dokter. Kalau sudah kalau mamanya bayi 37 minggu, tapi kepala bayi itu masih di atas, itu bisa nggak dokter lahiran normal? Dia masih bisa muter nggak? Jadi sungsang ya, kalau kepala di atas itu kan sungsang. Mungkin kalau ibu-ibu pengen lebih jelas tentang sungsang, kita juga udah pernah bahas. Coba lihat di IGTV-nya Bambi Collection tentang sungsang ya. Jadi posisi bayi fix itu 34-35. Jadi kalau 34-35 kepala masih di atas, kemungkinan akan tetap sungsang. Jadi kemungkinan akan sulit ya untuk turun ke bawah. Apakah boleh lahiran normal apa tidak? Sekarang rekomendasi untuk sungsang sesar. Kalau dulu rekomendasinya untuk hamil pertama sungsang sesar, hamil kedua atau lebih kalau sungsang bisa dicoba normal. Tapi kalau sekarang yang terbaru rekomendasinya kalau sungsang itu sesar. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti ada di IGTV-nya Bambi itu dokter udah jelasin secara detail. Oke, lanjut dokter. Dok, amankah dengan induksi bila tidak ada kelahiran sudah masuk HPL?
Jadi kalau induksi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada syarat-syarat kapan kita lakukan induksi. Misalnya pertama pada kasus-kasus ketuban pecah dini, kehamilan lewat waktu, kehamilan yang memang harus segera diterminasi. Tidak semua kehamilan bisa diinduksi. Jadi harus yang pertama harus dinilai ini boleh lahir normal apa tidak. Misalnya kalau sungsang, otomatis dia nggak boleh diinduksi. Yang kedua, ada penyulit enggak? Misalnya apakah ada lilitan tali pusat, bekas sesar nggak boleh diinduksi. Jadi biasanya diskusikan dulu sama dokternya, nanti dokternya akan memutuskan, Bu, ini harus dilahirkan. Kita bisa induksi dulu atau bisa dengan sesar. Jadi tidak semua boleh kita induksi. Tapi kalau nggak ada kontraindikasi dan bisa kita coba lahiran normal baru bisa dilakukan induksi, dan yang memutuskan induksi bukan pasien. Jadi dokter yang menentukan, nanti ditawarkan ke pasiennya, Bu, ini harus dilahirkan, pilihannya induksi atau sesar, baru pasien memilih apakah mau diinduksi dulu atau sesar. Jadi nggak bisa, Dok, saya mau pengen diinduksi, Dok. Jadi datang ke dokter langsung pengen induksi, nggak bisa, Bu. Harus dievaluasi dulu kira-kira apa indikasinya. Oke, ya. Oke, dokter. Dokter, ini ada pertanyaan. Dok, saya sekarang hamil 36 minggu dan saya mau tanya, kalau dada terasa panas seperti terbakar itu kenapa ya, Dok? Apa pengaruhnya baby ya, Dok? Ini agak menyimpang tapi tanyanya berkali-kali, jadi saya harus tanya ini. Gitu. Jadi pasti coba kalau misalnya Papa dada terasa panas, coba pastikan kalau Ibu tidak berada di dekat kebakaran, Bu, coba. Bisa aja kalau kebakaran. Jadi gini, pada kehamilan akhir itu ketika perut itu kan udah ketekan banget tuh sama rahim. Akibatnya lambung. Jadi ini rahim, ini lambung. Jadi karena rahimnya makin besar, lambungnya itu makin ketekan. Ketika lambung ketekan, asam lambungnya ikut naik ke atas. Sering kadang-kadang orang-orang di trimester ketiga mulai mual lagi, mulai sering terasa tidak nyaman tenggorokan, itu karena itu ketekan lambungnya tadi. Jadi normal aja pada ibu-ibu hamil trimester ketiga mulai mengeluh kayak hamil awal lagi, mulai mual muntah lagi, kemudian rasa kayak terbakar di dada. Itu biasanya karena pengaruh asam lambung yang meningkat atau lambung yang ketekan oleh rahimnya. Tapi itu normal kok, tidak masalah. Oke, dokter, lanjut. Dok, saya dari dulu mengidap asma, tapi saya ingin sekali melahirkan normal. Apakah bahaya, Dok? Jadi asma itu bukan indikasi untuk sesar. Jadi asma itu boleh melahirkan normal, tapi kita lihat dulu riwayatnya seperti apa. Selama hamil dia gimana? Sering nggak serangan asma? Jadi ada orang yang dia riwayat asma tapi selama hamil aman, nggak pernah keluhan apa-apa, ya boleh aja. Tapi kalau dia nggak melahirkan aja udah bolak-balik dia kena serangan, itu belum kontraksi. Ketika kontraksi ngeden itu lebih berpotensi sesek lagi. Jadi kita lihat dulu situasinya. Kalau serangan asmanya jarang, kita masih berani coba normal, tapi dengan catatan harus di rumah sakit, tidak boleh di bidan. Karena dia tim nanti. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sesak sewaktu-waktu, kita oksigen siap, obat asma siap. Jadi kalaupun kita harus sesar juga siap. Jadi boleh dilakukan persalinan normal, tapi harus di rumah sakit dengan tim yang siap gitu. Oke, ya. Oke, jelas, dokter. Karena adik saya juga asma, itu dia masih bisa melahirkan normal 2 kali sih, dokter. Bisa, bukan indikasi sesar. Asma itu bukan indikasi sesar. Dokter, ada pertanyaan. Tanda-tanda bayi sudah masuk panggul itu apa ya? Di usia kehamilan berapa bayi harus masuk panggul? Jadi tadi kita singgung kalau misalnya masuk panggul di 36-37 minggu. Kalau misalnya mungkin kalau untuk membahas tanda-tandanya panjang nih waktunya, mungkin nggak nyampe. Coba intip-intip di YouTube saya itu kita sudah pernah bahas tanda-tanda bayi sudah masuk panggul, itu kita udah jelaskan di situ. Coba mampir-mampir aja ke YouTube kita nanti. Mampir ke YouTube-nya Dokter Rizal. Oke, ya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan nih. Usia kehamilan 38 minggu, apa boleh hubungan seksual dengan penetrasi di dalam? Jadi kalau untuk hubungan suami istri boleh-boleh aja, tapi dengan pasangan yang halal. Jadi hubungan suami istri di trimester ketiga itu kontroversi. Kontroversi itu gini,
ada yang menganjurkan itu tujuannya karena sperma itu kan mengandung prostaglandin. Jadi prostaglandin ketika masuk, maaf ya, jadi ketika kemaluan suami masuk, kemudian ejakulasi di dalam, spermanya itu kena di leher rahim, dia akan menyebabkan penipisan pada leher rahim dan merangsang kontraksi. Jadi kelebihannya kalau hubungan pada trimester ketiga ini bisa mencegah kehamilan lewat waktu. Tapi kontroversinya juga, kadang-kadang ketika dia kontraksinya timbul duluan sebelum kepala masuk, malah dia menyebabkan ketuban pecah dulu. Jadi salah satu penyebab KPD paling banyak itu adalah hubungan suami istri. Makanya saya katakan kontroversi. Kalau tidak ada riwayat ketuban pecah sebelumnya, bayinya sudah cukup bulan, tidak apa-apa, hubungan penetrasi di dalam, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada riwayat ketuban pecah dini, kemudian kehamilannya masih belum cukup waktu, kalaupun kepepet pengen hubungan, sebaiknya pakai pengaman atau keluarkan di luar lebih aman. Oke. Tapi kalau masih hamil yang pertama, Dok? Hamil pertama dicoba aja. Jadi kalau habis hubungan, nanti perutnya kenceng, kontraksi, sebaiknya ya pakai pengaman aja. Karena paling simpel gitu, reaksi dari sperma pada rahim itu akan menyebabkan kontraksi. Jadi kalau misalnya habis hubungan perutnya sakit-sakit, kram-kram kayak gitu, usia kehamilan masih belum cukup waktu, ya sebaiknya ya jangan dilanjutkan. Karena takutnya malah lahir prematur gitu. Ya. Oke. Oke, dokter, lanjut ini 2 pertanyaan terakhir. Dokter, saya udah 40 minggu belum ada tanda-tanda mau melahirkan. Besok disuruh dokter biar induksi, tapi bayinya masih aktif. Bisa nggak diinduksi belum ada tanda-tanda belum ada tanda-tanda mau lahir? Jadi kita udah jawab, yang menentukan kapan induksi atau tidak itu dokter yang nangani. Jadi 40 minggu itu kalau ketuban masih cukup, kita masih menunggu sampai 41. 41 nggak lahir, baru kita induksi. Kalau induksi pun kalau memang kondisinya memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya pilihannya sesar. Jadi tergantung kondisi nanti. Induksi dilakukan pada kasus kehamilan lewat waktu. Kapan lewat waktu? Ya 41 minggu. 40 minggu masih bisa ditunggu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini, Dok. Apa yang mempengaruhi HPL maju atau mundur, Dok? Takdir. Iya, benar. Iya kan? Iya. Takdir. Iya, kan? Jadi Iya. kalau ditanya apa yang mempengaruhi cepat nikah atau lambat nikah, ya takdir, jodohnya ketemu pas. Iya, betul juga. Jadi nggak ini Bu, nggak ada acuan, artinya nggak ada teori gara-gara ini bisa cepet, nggak. Jadi semua itu tergantung bayinya, alami memang. Jadi kehamilan itu kalau memang waktunya lahir, ditahan-tahan pun ya nggak bisa, tetap akan lahir. Tapi kalau misalnya belum waktunya, dipaksa-paksa lahir juga nggak akan bisa. Jadi kan sering kadang-kadang nanya, dok saya 37 minggu, saya pengen biar cepat lahir, diapain ya? Jadi kan sering nanya. Jadi nggak diapa-apain, kalau memang waktunya lahir ya lahir gitu. Jadi yang menentukan maju mundurnya ya bayinya. Kalau bayinya udah pengen keluar ya maju, kalau belum mau keluar ya mundur gitu. Takdir kembali. Oke, dokter, bentar, lanjut lagi dokter ya, sedikit lagi. Oke. Dokter, biar ketuban nggak mudah pecah dini gimana? Jadi gini, ini sebenarnya kita udah pernah bahas ya, di KPJ. Jadi penyebab ketuban pecah. Jadi penyebab ketuban pecah itu kan paling sering infeksi. Jadi infeksi saluran kencing, keputihan, kemudian hubungan suami istri. Jadi biasanya dicari kira-kira apa penyebabnya, itu dihindari. Tapi itu juga nggak bisa menjamin karena tidak 100% kita tahu kenapa ketuban pecah. Jadi ya hindari aja faktor-faktor yang menyebabkan ketuban pecah dini tadi. Apa aja faktornya? Silahkan simak di IGTV-nya Bambi Collection, sudah kita bahas itu. Ini tadi banyak banget pertanyaan itu tentang placenta previa, tentang segala macamnya, itu sebenarnya kita udah dibahas di Instagramnya Bambi Collection. Jadi kalian harus rajin-rajin lihat IGTV-nya Bambi. Jadi mungkin hari ini temanya placenta previa, itu pembahasannya 1 jam. Nanti hari berikutnya topik yang lain gitu. Jadi jangan bosan-bosan ngeliatin IGTV-nya Bambi gitu. Dan udah pernah bahas tentang lilitan di bayi nggak ya dok ya kita ya dok? Lilitan belum kelihatannya. Belum ya, oke, mungkin next time. Ini karena banyak banget tentang lilitan ya. Lilitan 1 kali 2 kali itu masih bisa lahirin atau normal atau enggak, itu karena kayaknya pembahasannya cukup panjang.
Oke dokter, udah 1 Ya. jam. 1 jam itu cepat banget soalnya dokter ya. Nggak kerasa 1 jam ya. Gak kerasa 1 jam itu. Oke dokter, ada pesan-pesan nggak nih? Yang penting ini aja sih, karena kondisi kita masih belum jelas sampai kapan akan seperti ini. Stay safe, jadi hindari keluar rumah jika belum perlu. Kita nggak usah menantang COVID walaupun dia ada dan tiada. Jadi soalnya sekarang banyak yang menganggap ini konspirasi lah, yang menganggap ini proyeknya dokter biar dokternya pada kaya-kaya. Padahal saya sendiri dengan COVID ini makin susah, kerja makin susah, praktek makin susah, mau kemana makin susah. Jadi boro-boro kita memproyekkan COVID, malah kita juga sebenarnya kena imbas dari COVID ini. Jadi nggak usah kita nantang lah. Jadi tetap jaga kesehatan, batasi aktivitas, ikuti prosedur. Jadi kalau memang disuruh swab, swab aja. Atau nanti kalau ibu nolak swab juga, nanti ketika ke rumah sakit ditolak, ya yang kasihan ibunya juga. Jadi bagi yang nggak mampu, pemerintah sudah banyak program-program swab gratis, biasanya di puskesmas, itu aja. Jadi di 37 minggu, 38 minimal sudah ada swab. Jadi untuk menentukan nanti kira-kira rumah sakit mana yang akan dituju, dan jangan dadakan, jangan pas sudah mau kepala bayi udah mau nongol baru ke rumah sakit, itu semua pasti akan sibuk. Jadi itulah prinsipnya, ikuti aja alurnya, kemudian banyak berdoa, semoga COVID ini cepat selesai dan persalinannya lancar, bayinya juga lancar, gitu. Amin. Gitu Oke. sih. Oke. Terima kasih banyak Dokter Rizal. Yo. Next 2 minggu lagi, kita akan live lagi sama Dokter Rizal. Nanti topiknya kita lagi akan diskusi dulu sama Dokter Ya, Rizal. nanti kita lihat apa yang terbanyak ya, apa request terbanyak, nanti kita akan bahas. Semoga nggak bosan-bosan lihat wajah kita ya. Enggak, dokter. Malah kangen kan, udah lama ini, mana Dokter Rizal ini gitu. Oke dokter, terima kasih banyak dokter, sehat-sehat terus. Salam Ya, buat sama-sama. keluarga. Sukses Oke, juga makasih, buat dokter. YouTube-nya ya. Jangan lupa di subscribe ibu-ibu YouTube-nya Bambi Collection. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak. Salam buat Ya. istri. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu tadi live kita di sore ini bareng Dr. Rizal dengan topik tanda-tanda kelahiran sudah dekat. Untuk kalian yang telat ngikutin live kita di sore ini, nanti habis ini kita langsung post di IGTV-nya Bambi. Kalian kalau ngomongnya tadi banyak banget pertanyaan yang ternyata topiknya sudah pernah kita bahas. Rajin-rajin aja cek di IGTV-nya Bambi. Oke, ini tadi ada pertanyaan, ini Dr. Rizal prakteknya di mana? Dr. Rizal prakteknya di Jombang. Gitu. Oke, sekian live kita kali ini. Pastinya bermanfaat live kita kali ini. Terima kasih banyak. Stay safe, tetap jaga kesehatan. Kalau tadi pesan Dr. Rizal, kalau nggak ada penting-penting banget, lebih baik stay at home. Itu aja. Selamat sore. Kembali lagi dengan live selanjutnya. Assalamualaikum.